Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Arfiana. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pendekatan saintifik atau 5M. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pada pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran ini memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran ini dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik atau ilmiah ini merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Pada kurikulum 2013 juga menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran semua mata pelajaran ini meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menalar, kemudian menyimpulkan. Pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya kita mengetahui prinsip pendekatan saintifik. Apa aja sih prinsip dari pendekatan saintifik ini? Ada beberapa prinsip dari pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, pembelajaran saintifik ini berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu pembelajaran membentuk student self concept. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. Karena tadi 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Nah, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian yang keenam itu ada pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan motivasi mengajar guru. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Karena pendekatan saintifik ini melatih peserta didik untuk mengomunikasikan. Misalnya, ketika sudah mengamati, menalar, menanya, mencoba, kemudian akhirnya mengkomunikasikan. Nah, ini akan mengajarkan kepada peserta didik untuk melatih, berani tampil untuk menyampaikan hasil pengamatannya, hasil observasinya. Kemudian adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Nah, itu tadi prinsip dalam pendekatan saintifik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kriteria pendekatan saintifik. Ada beberapa kriteria dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu berpusat kepada peserta didik. Dalam pembelajaran, siswa tidak lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek. Guru tidak lagi menggunakan metode ceramah, menggunakan tetapi sedikit. Guru hanya memfasilitasi siswa yang aktif, siswa yang mencari, menggali informasi, menggali pengetahuan yang mereka belum ketahui, sehingga siswa mencari sendiri dan guru hanya memfasilitasi saja. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip.
Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dan dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Itulah tadi beberapa kriteria pendekatan saintifik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu adalah mengamati sebuah permasalahan. Peserta didik mengamati. Kemudian setelah siswa mengamati, kemudian menanya apa yang belum diketahui. Kemudian setelah mengamati, menanya, kemudian mencoba. Siswa mencoba melakukan eksperimen, percobaan, atau seperti itu. Kemudian setelah yang pertama tadi mengamati, menanya, kemudian mencoba, kemudian menalar. Siswa mulai berpikir, mencari kesimpulan setelah tadi mengamati, melakukan observasi. Kemudian yang terakhir itu mengkomunikasikan, menyampaikan hasil itu, mengkomunikasikan baik dalam tulisan atau lisan, mengomunikasikan hasil observasi, hasil pengamatan peserta didik. Nah, di video ini saya juga akan menampilkan contoh skenario pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik atau 5M. Kita simak sama-sama ya contoh skenarionya. Contoh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 3 Pertumbuhan Hewan, pembelajaran keempat. Kompetensi dasar 3.4 bisa dibaca, kemudian 4.4 juga bisa dibaca. Kemudian indikatornya itu 3.4.1 menceritakan tahapan dari hidup kupu-kupu dalam bentuk lisan dan tulisan. 4.4.2 menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menceritakan tahapan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan tahapan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama pembuka, mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini religius. Yang kedua, guru mengisi absen atau kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan muatan hingga tujuan pembelajaran. Waktu yang diberikan yaitu 15 menit. Pada kegiatan inti, yang pertama, siswa mengamati video tentang daur hidup kupu-kupu. Ini kegiatan mengamati. Yang kedua, siswa berbagi cerita pengalaman melihat tahapan-tahapan pada daur hidup kupu-kupu. Ini kegiatan mengkomunikasikan. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Keempat, siswa berdiskusi mengenai tahapan daur hidup kupu-kupu dalam kalimat sendiri. Ini kegiatan menalar. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara bergantian. Ini kegiatan mengkomunikasikan. Yang keenam, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ini kegiatan menanya. Siswa 2 orang perwakilan memasangkan keterangan tahapan daur hidup kupu-kupu sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Ini kegiatan mencoba. Pada langkah kegiatan penutup, yang pertama, guru bersama siswa mengadakan kegiatan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin siswa yang diberi tugas. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pendekatan saintifik atau 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Semoga pembahasan mengenai pendekatan saintifik ini dapat bermanfaat
bagi teman-teman semua dan menambah wawasan pengetahuan kita mengenai pendekatan saintifik ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.